Gempuran roket hingga bom terus terjadi di perbatasan Gaza, Palestina. Deru pesawat tempur milik tentara Israel tak kunjung berhenti hingga berujung hancurnya sejumlah bangunan di Gaza. Konflik wilayah yang tak berkesudahan ini mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil Palestina. Kecaman pun bermunculan dari sejumlah negara di dunia terkait dengan persoalan ini. Tindakan saling serang ini dilakukan oleh tentara Israel dengan kelompok militan Hamas di Palestina. Selama bertahun-tahun, Hamas telah melakukan penembakan, pemboman, dan serangan roket ke wilayah Israel. Israel pun sering melancarkan operasi militer mematikan untuk menyerang kelompok bersenjata Palestina tersebut. Hamas melakukan serangan karena menolak mengakui Israel serta menginginkan orang-orang Palestina dapat kembali mendapatkan rumah mereka. Di sisi lain, Israel menganggap Hamas bertanggung jawab atas semua serangan dari jalur Gaza. Konflik ini pertama kali pecah pada bulan Ramadan atau tepatnya pada perayaan Hari Yerusalem pada Minggu 9 Mei kemarin. Warga Palestina marah karena dibatasinya gerakan mereka ke kota tua Yerusalem, tempat mereka berkumpul untuk sholat selama Ramadan. Kebijakan pemukim Israel di wilayah tersebut telah meningkatkan kekerasan antara warga Palestina dan polisi yang dituduh melakukan kekerasan. Konfrontasi juga berkobar di kompleks Masjid Al-Aqsa, situs Islam tersuci ketiga yang dibangun di Temple Mount, situs tersuci dalam Yudaisme. Selama 4 hari berturut-turut, polisi Israel menembakkan gas air mata, granat kejut dan peluru karet ke arah warga Palestina di kompleks tersebut yang dibalas dengan melemparkan batu dan kursi. Hingga Sabtu 15 Mei pagi, total terdapat 137 warga Palestina yang menjadi korban tewas. Mirisnya, korban tewas ini termasuk wanita, bahkan anak-anak. Dilaporkan terdapat 36 anak-anak yang turut menjadi korban tewas. Sementara itu, korban luka akibat serangan ini meningkat menjadi 950 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak serangan pertama pada Senin 10 Mei lalu. Jasad mereka ditemukan dalam reruntuhan bangunan yang dibombardir oleh tentara Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan ada sekitar 10.000 warga Palestina yang harus meninggalkan rumahnya menyusul meningkatnya serangan Israel. Mereka memilih berlindung di sekolah, masjid, dan tempat lainnya. Kini, para pengungsi pun mendapat akses terbatas terhadap air, makanan, kebersihan, dan layanan kesehatan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB juga mengatakan otoritas Israel dan kelompok-kelompok Palestina harus segera mengizinkan PBB dan mitra kemanusiaannya untuk membawa bahan bakar, makanan, dan persediaan medis dan untuk mengerahkan personel kemanusiaan. Konflik yang menyebabkan korban warga sipil tentunya menuai reaksi keras dari sejumlah negara di dunia. China misalnya. Negeri tirai bambu itu menuding Amerika Serikat mengabaikan penderitaan warga Palestina. Hal ini terjadi seusai Amerika Serikat memblokir pertemuan Dewan Keamanan PBB. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, pada Jumat 14 Mei kemarin. Hua menilai tindakan Amerika Serikat sangat kontra dengan sikap mereka yang menyatakan peduli dengan hak asasi orang-orang Muslim. Ia lantas membandingkan keengganan Amerika di Dewan Keamanan dengan seruan bersama dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman agar China mengakhiri penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menghentikan serangan Israel ke Palestina, khususnya melalui jalur multilateral. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan pihaknya mendukung pemerintah kembali menyatukan Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam atau OKI untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Persoalan yang puluhan tahun terjadi ini hingga kini belum juga usai dan menemukan titik temu. Ribuan nyawa telah melayang karena perebutan wilayah. Kini kita menunggu upaya dari PBB dalam menangani persoalan tersebut.